Tadi kabarnya ya udahlah, gue masuk kelas aja absen dengerin dosen terus balik gitu. Lagi Ella katanya mau nyari jodoh tuh liat AI aja. saya serius itu dampak positifnya mungkin itu. Oh biar terhibur. Tuh Waduh saya gitu ya gimana sih? semuanya, dan pastikan kita pertama kita harus kenali diri sendiri. Artinya semua orang itu pasti punya talenta. Kisah talenta anak muda. Halo semuanya, kembali lagi di podcast kita, Kisah Talenta Anak Muda. Kisah talenta anak muda. Tempat di mana kita bisa ngobrol santai tapi ada kisah inspiratif dan inovasi dari anak-anak muda yang punya talenta luar biasa. Betul. Dengan aku Sevia dan aku Laila. yang akan menemani kalian pada hari ini. Nah, kita akan membahas tentang fenomena mahasiswa zaman now dan penggunaan AI nih. Ya, paling nanti kita akan membahas seputar gimana sih perubahan pola belajarnya, kreativitasnya, sampai dengan tantangan yang muncul di era digital saat ini nih. Dan nanti kita bakal mendengar perspektif langsung dari seorang narasumber yang kesehariannya ini berinteraksi dengan mahasiswa, dan pastinya beliau ini merasakanlah akan perubahan hal itu. Wow, seru banget ya pasti, Laila. Ya, seru banget. Ya, nah tanpa berlama-lama lagi nih teman-teman, karena narasumber yang hari ini yang akan datang karena itu spesial, Laila. Ya. Kenapa sih dibilang spesial, Laila? Ya, jadi narasumber kita pada hari ini tuh nggak biasa nih, Sev. Beliau adalah seorang dosen yang bukan hanya mengajar tetapi juga mengamati dan mengikuti perkembangan teknologi termasuk AI. Wah, up to date berarti ya dosennya. Up to date. Wow. Nah, tanpa berlama-lama lagi, Laila kita panggil saja. Baik, kita sambut Ibu Selvi. Selamat datang, Ibu. Selamat datang, Ibu. Ibu silakan duduk, Bu. Ibu silakan duduk. Ibu gimana tadi? Kabarnya Kabarnya gimana kabarnya, Bu? Selalu harus sehat ya. Wah. Alhamdulillah sehat. Walaupun suara seperti ini, tapi harus kalau udah ketemu mahasiswa tuh langsung sehat. Langsung semangat banget ya, Bu. Semangat dong. Jangan kalah sama mahasiswa. Nah, Ibu tadi habis mengajar atau gimana, Bu? Iya, kebetulan dari pagi sudah mengajar ya. Ya memang rutinitasnya seperti itu ya. Iya, sebagai dosen ya, Ibu. Nah, jadi tuh tema kali ini tuh kita akan membahas tentang fenomena mahasiswa zaman now dan penggunaan AI, Ibu. Karena yang saya tahu kan Ibu itu dosen content creator ya, Ibu. Nah, pasti up to date banget tentang AI gitu ya, Bu. Iya. Dan lain-lain ya. Jadi ngomongin soal AI nih, Bu. Dunia kan sudah semakin maju ya, Bu. Teknologi juga sudah semakin canggih, dan gaya hidup anak muda juga pasti ikutan berubah kan, Bu. Nah, kira-kira kalau dari Ibu sendiri nih, Bu, perubahan apa sih yang Ibu lihat dengan semakin berkembangnya perubahan ini, Bu? Oke. Kalau untuk mahasiswa namanya kan judulnya mahasiswa zaman now. Zaman now, ya. Pastinya dengan adanya AI pasti ada dampak positif dan juga negatif tentunya ya. Tapi kalau misalkan bahkan saat ini tuh usia 5 tahun aja udah minta AI, udah tahu ya. Nanya-nanya apa-apa ke Google atau minta AI. Iya. Cara berpikir, cara bekerja, cara belajar pun pasti berubah. Sehingga makanya kalau misalkan kita sebagai dosen, ya walaupun mungkin kita rada berbeda jam. Nah itu kadang saya juga harus up to date ya. Artinya harus melihat perkembangan saat ini itu seperti apa. Walaupun saat ini saya yakin sekali anak-anak zaman now ini yang udah lebih tahu lah ya. Anak kecil pun sekarang udah pintar ya. Iya, pintar. Bahkan games aja kita nggak ngerti. Iya, kayak Roblox ya, Bu, yang mahir. Nggak ngerti udah bisa login dan lain sebagainya. Hanya karena dengan adanya komunikasi visual juga. Bahkan anak-anak yang belum bisa membaca pun ya karena visual gitu ya, tahu logo, tahu aplikasi, nah, itu mereka sudah bisa. Cuma dampak positifnya sebenarnya banyak, tapi pastinya ada ya. Yang sesuatu perkembangan itu pasti ada yang namanya dampak positif dan negatif. Nah, negatif bisa jadi kalau saya melihat bahwa mirisnya mungkin ya, kalau secara negatifnya itu saya melihat bahwa anak-anak ini jadi
lebih berpikir instan saja. Iya, betul. Iya. Terutama kalau ngomongin tugas ya. Jadi untungnya mungkin kalau saya mungkin bukannya sok muda ya gitu ya. Karena mungkin nggak terlalu jaraknya jauh gitu ya. Sehingga mungkin tahu gitu. Masih mengikuti ya. Ya, masih mengikuti dan sebenarnya tahu kita tuh sebenarnya dosen tuh tahu gitu mana yang tugas itu menggunakan AI ya gitu. Tapi kalau untuk AI boleh nggak digunakan? Nah, menurut kalian tuh AI itu boleh nggak sebenarnya? Kalau dari saya dulu nih Bu, kalau AI menurut saya boleh aja. Paling kalau misalnya buat referensi atau kita nggak ngerti nih secara teknis gimana pengerjaannya, oke, saya biasanya kayak gitu sih. Sama sih kurang lebih sih sama kayak Lela. Apalagi kita harus mencari tahu dulu kan sumber-sumbernya dari mana aja. Karena kan tahu saya pas saya chat GPT itu pas saya tap linknya itu ternyata error ya lah, nggak ada. Jadi kita berarti masih ada lah kekurangannya. Iya, kekurangannya. Manusia itu belum terkalahkan gitu ya. Karena memang kalau saya pribadi sebagai dosen, kalau melihat mahasiswa, sebenarnya kalau mahasiswa nggak terlalu khawatir. Artinya mereka ini sudah berada di usia yang cukup mulai dewasa, ya artinya harusnya sudah tahu mana yang benar mana yang salah. Yang dikhawatirkan adalah anak-anak yang usia masih SD gitu ya, yang mana mereka tuh belum paham gitu, bahkan bahasa-bahasanya itu udah muncul kan gitu. Nah itu yang dikhawatirkan. Cuma kalau untuk pandangan terhadap mahasiswa, kalau saya pribadi kalau mengajar, walaupun mereka menggunakan AI boleh, memang boleh, kita harus memanfaatkan teknologi zaman sekarang. Tetapi saya selalu menggunakan intuisi. Nah itu yang bisa kita lihat bahwa gimana sih cara untuk, karena intuisi masing-masing pribadi itu pasti berbeda. Ya, berbeda. Sama aja kayak sifat kita yang berbeda. Artinya ketika kita mengoreksi misalnya tugas, itu kan terlihat ya, wah mana ya mana. Tapi saya selalu adakan narasi atau intuisi dari masing-masing mahasiswa. Nah, sehingga itu yang membedakan mana ini yang pure benar-benar copy paste gitu ya AI, mana yang benar-benar ngerjakan sendiri. Kan kata-kata AI juga kadang sama aja gitu kayak kelihatan loh ini kata AI. Betul, sama. Nah itu yang kita lihat supaya juga tidak tadi berpikir instan. Karena pada dasarnya dosen itu bukan hanya mendidik ya kan itu ya, pengennya kan apalagi di usia kalian itu harusnya sudah bisa critical thinking atau berpikir kritis, sehingga kita kan di dunia kerja itu kan nggak mungkin kita, kalau AI itu kayak dikte ya, kayak mendikte gitu, dihafal, tapi belum tentu gitu kalian tuh masuk otak ya. Makanya kalau setiap tugas dialihkannya gitu ya dengan adanya perkembangan AI, boleh gitu ya, bahkan anak-anak sekarang tuh lebih pinter lah gitu. Tapi tadi intuisinya akan berbeda. Kemudian kualitas kalian ketika lulus makanya saya tuh lebih sering ketika di kelas tuh menulis gitu ya. Jadi artinya pendapat persepsi saat ini juga, nah udah sama sekali nggak harus lihat gitu ya, seperti itu. Jadi harus bisa mengasah ya Bu. Iya betul. Jadi harus pintar-pintar juga kita sebagai dosen mencari metode yang menarik juga. Jadi supaya mereka tuh tidak selalu AI, selalu monoton dengan adanya kebergantungan kayak ya udahlah gue masuk kelas aja absen dengerin dosen terus balik gitu. Oke Bu, kira-kira Bu, kalau dari pengalaman Ibu sendiri nih Bu, skill apa sih Bu yang paling terasa manfaatnya dalam perubahan zaman ini Bu? Ya tentunya daya kreativitas ya. Sama salah satunya yaitu konten kreator. Makanya anak-anak sekarang itu lebih senang kalau dikasih tugas berhubungan sama produksi. Betul ya, dibagi dengan teori gitu ya. Nulis. Nah, gitu. Tetapi kita juga punya goals tertentu. Artinya tetap kita tuh nggak harus dengan adanya AI kita melupakan 100% adanya tadi konvensional. Makanya saya selalu adakan menulis masih tetap, literasi juga kan penting. Nah, kemudian skillnya apa tadi? Kalau ngedit foto, video ya, bikin konten, udah deh pokoknya skillnya tuh luar biasa ya, udah jago desain dan lain sebagainya. Bahkan kita tuh malah saya itu sebagai dosen juga saya banyak belajar juga sama mahasiswa. Oh ternyata, jadi kita lebih memahami karakter akan berbeda generasi ya. Ini aja Gen Z, gimana Gen beta gitu ya. Saya kadang kalau misalnya lagi overthinking ya, nanti berarti saya semakin tua bisa gak gitu ya, menyeimbangkan semakin canggih ya Bu. Ya betul, semakin canggih pastinya. Nah tentunya kita juga harus upgrade diri supaya kita tidak tertinggal jauh. Makanya saat ini kan kayak kalian nih, kalau orang tuanya
mungkin up to date ya, status aja sekarang udah bisa di-hidden ya. Iya, bisa iya, gitu ya. Anak saya bilangnya ke sekolah, misalnya ternyata nongkrong gitu ya. Oh iya. Kan update-nya bisa. Nah itu yang mungkin menjadi kekhawatiran di masa depan. Tapi ya itulah nilai-nilai unsur-unsur konvensional itu tidak dihilangkan. Di sisi lain nih, dengan adanya AI ini, apakah mahasiswa atau anak muda jadi lebih tergantung Bu dengan AI? Mungkin beberapa ya. Kalau Iya. kita ngomongin, saya nggak bisa kasih hipotesis langsung gitu ya, kesimpulan langsung. Oke, ini anak-anak ini terketergantungan. Tapi secara fenomena yang kita lihat bahwa banyak sekali kalau ngomongin mahasiswa ya, atau mungkin jangan mahasiswa aja ya, semuanya Udah, gitu, anak-anak gitu yang sekolah mungkin ya, itu ketergantungan memang gitu ya. Iya. Tapi balik lagi tadi, kita harus punya manajemen waktu, terutama mungkin di kalian yang usia mahasiswa ini harus tahu juga mana kapan kita harus menggunakan AI, kapan kita harus menggunakan handphone gitu, kapan kita harus menggunakan ChatGPT gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Bahkan saat ini katanya matematika aja bisa ya, Oh, bisa. iya, Bu. langsung isinya langsung, iya. ada Jujur beberapa- soalnya di ilmu komunikasi belum ada Iya. hitung-hitungan, jadi kita nggak tahu, Bu. sampai ada rumusnya dan lain sebagainya. Oh iya. Ada Bu, aplikasi namanya Cici itu bisa juga buat Oh, iya. matematika Bu. Ya, itu fenomena yang saat ini mungkin menjadi perhatian orang tua ya, dan juga mungkin para pendidik gitu ya. Bahkan saya juga punya gitu ya. Kalau anak saya mungkin belum ke situ karena masih di usia 6 tahun. Kalau keponakan saya udah gitu. Kalau ada PR tenang sudah dikerjakan. Bengong gitu ya. Pakai apa kok bisa dikerjakan? Pakai aplikasi Cici. Jadi iya, mereka yang lebih up to date gitu. Nah itu yang kita Saya harus. juga baru tahu, Ibu. Nah, mereka pakai aplikasi Cici hanya foto tanpa diketik. Oh, di Soalnya saya itu. Karena itu sering lewat Bu di TikTok. Iya. Kayak promosi Kayak di gitu sponsor aplikasinya gitu ya. ya? Aplikasinya sering Oh, dipromosiin di alah, TikTok. saya baru tahu. Mungkin Gitu ya. tahu dari Ya itu yang dikhawatirkan memang apa namanya anak-anak ya. Kalau mahasiswa mungkin bisa lah memilih lah. Waduh, serem banget dong Bu kalau misalnya apa-apa semua AI di dunia ini Bu. Apalagi Ella katanya mau nyari jodoh dengan AI. Ya, nanti kriteria cowok gitu lewat. Soalnya dia sering curhat, Bu, di AI. Enggak. Ini yang bahaya ya. Nah, saya Bahaya mungkin salah satu dampak negatifnya. Oh iya, dampak negatifnya ya, Bu. Iya lah, nanti khawatirnya kita jadi Gila ya Bu. antisosial. Jadi males ini ya, Bu, Iya. berinteraksi. Karena mungkin ChatGPT ini lebih memahami kan Iya. dibandingkan manusia. Nah, Sekarang sekarang kita lanjut. Karena kita udah nanya-nanya nih, Bu. Nah, terus teman-teman kita tuh udah menyediakan games nih, Bu. Kita bakalan nyari perbedaan apakah ini apakah ini AI atau asli kita hiburan dulu sebentar. Iya, Bu. Bu. Tapi kita nggak tahu ya, Bu. Disclaimer, kita nggak tahu ini AI Iya. atau bukan. Jadi kita bakal nebak bareng-bareng. Iya, bener-bener bareng-bareng. Karena apa namanya banyak ya bikin video saat ini Iya. nggak usah ke Paris ya, nggak usah ke Banyak jalan-jalan ke Paris, ke Ini Inggris. saya juga kadang suka ketipu Bu, sama AI Bu. Iya. Saya orang tua ada banyak yang stick AI. Iya. Apalagi yang yang gede-gede itu loh, Bu, yang Iya, gede-gede. ada kucing aja Bu. Kucing aja. Saya Serius. itu saya dampak percaya. positifnya mungkin ya. Oh, Jadi biar kita- terhibur. Tapi kan nggak mungkin Bu kucing aja Bu. Oh iya sih. Iya lagi demi apa sih? Nah, ini Oke. teman saya yang buat. Oke, boleh. Kita lihat dulu Adina. video pertama. coba biar terlihat. Boleh tuh pakai Pakai kacamata kacamata dulu. dulu Bu, biar kelihatan Bu. Oh ini tebak gambar ya? Iya. Kita harus ngeliat dulu nih mana yang gambar asli. AI atau yang asli? Yang mana, Bu, nih, Bu? Yang atas atau yang bawah, Bu? Kalau menurut saya sih Kayaknya AI yang di atas ya, Bu. yang atas. Bener gak? Bener gak? Kalau dari segi lightingnya juga ya. Ya. Iya. Dari gerakannya ya Bu. Tuh, benar. Nah ini nih, ini nih. Aduh. Kalau ini yang Ya, aduh ini saya nggak bisa nebak sih Bu. Iya, soalnya lucu banget, gemoy. Kayaknya yang atas deh Bu. AI Bu. Kalau saya di bawah. Iya. Ibu Saya yang mana? Bawah. Kita lihat Ibu ya. yang bawah. Tuh, kan? Waduh, waduh. Aduh, Saya gimana tertipu, sih? ya. Harus gimana sih? itu ya. Nah, Besar. Sama Bu. Ini susah, Bu, kalau gue. Ini yang Ini bawah. kayaknya yang Atas bawah nih. yang asli. Atas.
Yang bawah. Kalau menurut ibu yang bawah. Yang bawah, yang bawah. Yang bawah. Ibu Iya, selfie yang bawah. Yang bawah. Iya, udah berarti beda ya, beda. Coba kita lihat. Waduh. Oh. Ada gimana sih? Berarti kita Belah mana Bu? Kanan atau kiri? Beda dengan kita nih. apanya Bu? Berarti dari kita ya. Oh iya. Betul. Dari kita. Kalau saya menurut saya yang AI itu yang sebelah sini deh. Kanan. Kiri yang kanan. Kanan nih, kanan sebelah sini. Oh, sebelah sini dari kita aja kanan. dari ibu berarti bukan sebelah sana. Saya yang lebih kecil apelnya. Sebelah kanan ya Bu berarti. Deg-degan juga nih. Bener nggak? Iya. Baru kali ini salah ya, karena biasanya mobil tuh yang gede. Agak nyaru. Iya, agak nyaru. Ini, Wah, ini iya, kayaknya sebelah kiri ya Bu ya. Iya, Kelihatan mana ini. Kiri kayak. bener nih, bener ini mah. Kalau AI itu terlalu smooth ya Bu ya. Oh, salah juga. Nah itu kita baru sama AI. Waduh, di prank. Aduh, ini mah kayaknya ya menurut saya yang AI, ini yang AI kan? Yang mana Bu? Menurut Ibu? Yang kiri Yang kayak. kiri ya? Yang kiri Saya ya, juga. Bu. Saya juga yang kiri. Oh, lebih smooth ya? Iya. Ya udahlah, oke. Kanan deh. Kanan ya. Salah deh Bu. Oh benar. Berarti ibu sangat ini ya, sangat Detail. iya tajam gitu loh matanya. Tidak mudah tertipu oleh, apalagi tidak mudah tertipu oleh rayuan cowok-cowok. Kayak sampai nih nanti kita tertipu gitu ya. Jangan sampai. AI ya. Iya. Banyak juga ya. Oke. Oke. Lanjutnya kita ngapain? Ya, segitu aja lah Bu. Iya, nah, Podcast kita pada hari ini. Terima kasih banyak ya Ibu sudah meluangkan waktunya untuk datang ke acara kita pada hari ini. Ya semoga nah sebelum itu ada nggak sih Bu motivasi gitu buat kita generasi muda gitu Bu Ya. menanggapi AI ya? kasih motivasi kepada anak muda yang mungkin masih kebingungan juga akan talentanya apa nih Bu? Untuk para mahasiswa sebenarnya tadi ya kalau ngomongin talenta atau bakat itu ada yang terakhir ada yang batin gitu. Jadi semuanya dan pastikan kita pertama kita harus kenali diri sendiri. Artinya semua orang itu pasti punya talenta gitu. Yang kita harus cari tahu misalkan ya mungkin kalau misalnya ada yang langsung tahu gitu ya ada yang apa nih Harus diasah dulu ya, Bu. Kali-kali dulu gitu ya Bu. ya apalagi dengan adanya mungkin kalau mahasiswa beberapa mata kuliah itu bisa menjadi salah satu faktor pengaruh ya kita bisa mengasah atau Iya, bisa menggali belajar. apa sih potensi yang dimiliki oleh kita. Kalau kita sukanya di A ya mungkin coba untuk mencoba untuk Desain dari bisa. ya, desain dan lain sebagainya. Nah itu juga akan apa ya diperlukan ke depannya ya Iya. terutama di teknologi ini gitu ya. Kalau masalah AI teknologi pasti kalian karena kalian terlahir sudah ada namanya teknologi. Motivasinya adalah tadi ya jangan sampai ketika kalian memanfaatkan teknologi harus tetap ingat bagaimana cara-cara atau metode konvensional juga harus tetap jangan dihilang. Iya, jangan. Seperti contohnya budaya. Jadi boleh gunakan atau manfaatkan teknologi atau AI, tapi tetap kita juga harus bisa berpikir kritis ya tadi dan juga memanfaatkan yang konvensional. Karena seperti Ibu bilang karena manusia itu derajatnya lebih tinggi ya Ibu. Ya daripada teknologi. Ada salah satu yang tidak dimiliki AI. Kita harus pastikan itu dan kita juga harus pahami bahwa kita harusnya bisa lebih pintar. Iya, boleh kalah ya Bu. Udah nggak kerasa banget ya kita Iya, ngobrol-ngobrol seru sama banget. Ibu Selfie. Nah, jadi tuh tadi kesimpulan aja ya Bu bahwa mahasiswa zaman sekarang tuh tidak boleh terpaku sama AI ya Bu. Iya. Nah, oke. Sekarang kita penutupan aja ya Lela Iya. karena Ibu Selfie juga udah lama banget ya. Ya, udah ngobrol sama kita dari Iya, tadi. nggak kerasa gitu. Ada insight. Iya. Pasti dong Pasti Bu. Oke. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Kita Kisah Talenta anak muda.
Ini apa? Ininya ini enggak? Jangan lupa senyum.